Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang memahami lingkup akuntansi sejarah perkembangan sampai kepada jenis dan bentuk perusahaan serta konsep implementasi International Financial Reporting Standard atau IFRS. Perkenalkan, saya Fariza Kurnia Mayasari, NIM 21104111246. Perkenalkan, nama saya Imelda Iriza Safira, NIM 21104111241. Perkenalkan, nama saya Yani Amalia, nomor NIM saya 21104111245. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Lestari, NIM 21104111244. Perkenalkan, saya Vicky Nuraini, NIM 21104111243. Perkenalkan, nama saya Nasi Mustia, NIM 21104111242. Perkenalkan, nama saya Anis Nur Hanafiah, NIM 21104111240. Baik, saya akan menjelaskan tentang memahami lingkup akuntansi sejarah perkembangan sampai kepada jenis dan bentuk perusahaan, serta konsep implementasi International Financial Reporting Standard atau IFRS. Latar belakang akuntansi. Akuntansi adalah sebuah aktivitas atau proses dalam mengidentifikasi, mencatat, mengolah, dan menyajikan data yang berhubungan dengan keuangan atau transaksi agar mudah dimengerti dalam mengambil keputusan yang tepat. Standar akuntansi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, deskripsi tentang masalah, diskusi logis untuk menghasilkan teori mendasar, dan mengambil keputusan yang diajukan dengan solusi. Dan tujuan pendidikan akuntansi adalah menghasilkan lulusan prodi akuntan yang profesional, berintegritas tinggi, dan peduli pada kepentingan masyarakat. Selanjutnya, sejarah akuntansi. Akuntansi dikenal sejak manusia bisa menghitung dan membuat catatan yang ditulis pada kertas, kayu, batu, dan daun. Nah, dalam sejarah akuntansi ada 3 peristiwa penting di dalamnya, yakni yang pertama, pada tahun 1494, Luca Poli, ahli matematika, di dalam bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita, mengajarkan sistem kontinental. Yang kedua, abad pertengahan 18 dan 19. Terjadi revolusi di Inggris yang menunjukkan perkembangan akuntansi. Dan yang terakhir, terjadinya revolusi industri yang menyebabkan munculnya pemegang saham yang membutuhkan informasi tentang laporan akuntansi untuk mengevaluasi kinerja manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang akuntansi. Menurut Hartono dan Rahmi dalam buku pengantar akuntansi adalah suatu seni pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan dengan cara yang baik dalam unit moneter. Sedangkan menurut American Institute of Certified Public Accountancy, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisarian dengan beberapa cara tertentu. Pencatatan diukur dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian umum yang bersifat keuangan, termasuk menafsirkan hasil dan meringkas dengan cara ukuran fiskal. Selanjutnya yaitu ada bidang pengetahuan akuntansi, yaitu ada 15 bidang akuntansi. Yang pertama yaitu ada akuntansi keuangan, ada akuntansi pemeriksaan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, akuntansi peranggaran, akuntansi pemerintahan, lalu ada akuntansi sistem, ada juga akuntansi anggaran, akuntansi perbankan, akuntansi internasional, ada juga akuntansi pendidikan, ada akuntansi sosial, akuntansi sektor publik, dan yang terakhir ada akuntansi keperilakuan. Selanjutnya ada pekerjaan akuntan. Akuntan adalah seorang yang memonitor dan mencatat alur keuangan yang ada pada perusahaan atau organisasi
Semua alur keuangan dan transaksi harus diverifikasi validitasnya demi keuangan organisasi yang sehat sesuai ketentuan perusahaan. Pencatatan dan perhitungan data keuangan harus dilakukan secara runtut dan teliti untuk menghindari kesalahan yang berakibat fatal. Tugas dan tanggung jawab akuntan. 1. Mencatat semua transaksi keluar masuk dalam perusahaan. 2. Melakukan pembukuan transaksi dan menyusunnya dalam laporan keuangan. 3. Memverifikasi laporan keuangan dan jumlah pajak total yang dihitung staf keuangan. 4. Memeriksa dan mengantisipasi resiko kecurangan dalam keuangan. 5. Menganalisis dan menyusun informasi audit rutin keuangan. 6. Membentuk dan merencanakan pengendalian indikasi kecurangan dalam transaksi. 7. Mengevaluasi laporan dan anggaran perusahaan. 8. Memberikan konsultasi riset keuangan. Dan 9. Melakukan pelatihan akuntansi. Next. Selanjutnya ada pemakai informasi akuntan. Pemakai informasi akuntan terdiri dari dua, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. Pengguna internal terdiri dari manajemen dan pemilik, sedangkan pengguna eksternal terdiri dari investor, kreditor, pemasok, pelanggan, instansi pemerintah, masyarakat umum, serta karyawan. Konsep dasar laporan keuangan. Yang pertama yaitu konsep entitas usaha, yang kedua yaitu konsep kelangsungan usaha, yang ketiga yaitu konsep dasar keuangan, yang keempat yaitu konsep realisasi penghasilan, yang kelima yaitu konsep harga pokok, yang keenam yaitu konsep menandingkan antara penghasilan dan biaya, yang ketujuh adalah konsep tidak memihak atau objektivitas, yang kedelapan adalah konsep konsistensi, yang kesembilan adalah konsep penjelasan atau pengungkapan, yang kesepuluh adalah konsep hati-hati. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Ini terdiri dari 8 bagian. Yang pertama adalah mudah dimengerti, yang kedua relevan, yang ketiga materialitas, yang keempat dapat dipertimbangkan, yang kelima keandalan, yang keenam netral, ketujuh tepat waktu, dan kedelapan lengkap. Selanjutnya ada laporan keuangan dan unsur-unsurnya. Laporan keuangan berdasarkan IFRS terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Sedangkan unsur-unsur laporan keuangan ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian. Jenis dan bentuk perusahaan. Jenis perusahaan ada 3, yaitu perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, dan perusahaan dagang. Sedangkan bentuk perusahaan ada perusahaan perseorangan, ada perseroan, perusahaan persekutuan, dan koperasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan IFRS. Tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keuangan dan laporan keuangan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksud dalam laporan keuangan tahunan mengandung informasi berkualitas tinggi. Yang pertama, transparan bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan. Yang kedua, menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS. Yang ketiga, dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna. Secara garis besar, ada 4 hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi. Yang pertama, definisi elemen laporan, keuangan atau informasi lain yang berkaitan. Yang kedua, pengukuran dan penilaian. Yang ketiga, pengakuan. Dan yang terakhir, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Selanjutnya, adopsi IFRS dan kendalanya. Tingkat pengadopsian IFRS, yang pertama full adoption, yang kedua adopted, yang ketiga piecemeal, yang keempat referensi, yang kelima not adopted at all. Kendala IFRS, ada beberapa kendala yang menjadi penghambat penerapan IFRS. A. Sistem hukum dan politik. B. Sistem perpajakan dan fiskal. C. Nilai-nilai budaya korporasi. D. Sistem pasar modal dan peraturan terkait dengan kepemilikan
korporasi. E. Kondisi ekonomi dan aktivitas bisnis. Dan terakhir F. Teknologi. Dari keenam faktor di atas, faktor penghambat yang paling sering ditemukan adalah sistem perpajakan yang buntu yang belum tentu sinkron antara suatu negara dan negara-negara yang mengadopsi IFRS lainnya. Sebagai contoh, adopsi IFRS sangat sulit dilakukan bagi negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi syariah dan ekonomi komunis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar penyajian keuangan berdasarkan IFRS. Konsep dasar yang mendasari penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Tujuan menjadi acuan bagi penyusun standar akuntansi keuangan dalam pelaksanaan tugasnya. Penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan selanjutnya, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, kompleksitas pelaporan aset tetap. Aset tetap merupakan salah satu bagian penting dalam perusahaan yang digunakan untuk proses produksi dan tidak untuk dijual. Menurut standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan dari satu periode. Selanjutnya, kompleksitas laporan keuangan penggabungan usaha. Penggabungan usaha pada tahun 1990-an merupakan pertumbuhan aktivitas merger dan akuisisi yang baik di Amerika maupun pasar internasional. Penggabungan usaha adalah penyatuan entitas bisnis yang sebelumnya terpisah. Meskipun tujuan utama penggabungan usaha adalah meningkatkan profitabilitas, banyak perusahaan dapat lebih efisien dengan mengintegrasikan secara horizontal, vertikal, atau dengan mendiversifikasikan risiko usaha melalui operasi konglomerasi. Perusahaan secara konstan berusaha keras menciptakan nilai tambah ekonomi bagi para pemegang sahamnya. Dalam kaitannya dengan strategi ini, perluasan usaha telah lama dianggap sebagai tujuan entitas bisnis yang masuk akal. Laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi disusun berdasarkan konsep akrual atau akrual basic, kecuali laporan arus kas konsolidasi dan menggunakan konsep biaya historis atau historical cash concept, kecuali akun-akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun yang bersangkutan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.